Suku Aus dan Khazraj iku diceritakan musuhan itu sampai wakilah 120 tahun, wakilah 140 tahun. Berapa generasi itu ya? Saka wonge duwe anak, duwe putu, duwe cicit, diterusno. Dendamnya 7 turunan. Paham ya? Dendam 7 turunan ki ono, ora usah ado-ado ning Arab yang Jawa sebenarnya sakeh ya. Tapi ning Arab sendiri juga seperti itu. Dendam 7 turunan. Terus ada seseorang yang namanya Sayyidina Malik bin Sinan. Akhirnya beliau menjadi seorang sahabat. Malik bin Sinan ini abahnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Pernah dengar nama Abu Sa'id Al-Khudri? Ma'ruf beliau, masyhur. Malik bin Sinan ini adalah salah satu dari antara Khazraj atau Aus, saya kurang tahu. Kurang tahu. Tapi Al-Khudri jelas. Beliau tuh mikir, ya Allah, sampai kapan toh ini? Dua suku ini tukaran, ora barbar. Jadi tukaran ini bosan ya, tukaran itu membosankan. Soalnya banyak korban, ya korban jiwa, korban harta, korban sembarang lah, sembarang. Namanya perang itu tidak ada yang enak. Beda nek perangmu kayak iku apa jenenge PUBG dan lain beda ya. Paling iku wis dadekno sampean miso-miso ya. Apalagi ini dendam 7 turunan. Malik bin Sinan punya pikiran, ya Allah kapan ini selesai. Hingga pada suatu saat dia mendengarkan suatu kabar. Jadi di Yastrib sendiri itu ada sekelompok selain Aus dan Khazraj yaitu dari golongan Yahudi. Nah, di golongan Yahudi ngono iku namanya organisasi, namanya kumpulan iku mesti ono wong alim, wong pinter dok kono. Kiai ini disebutkan dalam literatur Islam dikatakan ahbarul Yahud, bukan habrul Yahud. Kiai ini wong Yahudi, orang ono ulama Yahudi kan habrul Yahud. Coba yang pengen monggo. Oh, naudzubillah ya. Dia menceritakan bahwasanya iki wis wayahe ngono. Tahun ini adalah tahun munculnya Nabi akhir zaman, yaitu yang namanya Ahmad. Dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya disebutkan Muhammad tapi Ahmad. Wakil tuh Malik bin Sinan. Loh, jono Nabi neh rek ngono. Jono Nabi neh, jenenge Ahmad. Sifatnya gini. Bahkan si Kiai Yahudi mengatakan bahwasanya wa muhajirahu hadzal balad. Hijrahnya Nabi akhir zaman itu ya iki Madinah, Yastrib iki. Wah, akhirnya dia merasa heboh. Tapi dasar Malik bin Sinan itu hanya waktu itu nggih termasuk orang yang kurang gaul, ora tahu kayak Mas Gimbul lunga-lunga ora tahu. Ora tahu menggok-menggok. Jadi dia menerima kabar seperti itu merasa kaget loh. Jono Nabi akhir zaman rek. Ini ada harapan ini antara Aus dan Khazraj ini bisa ada pemersatu umat kasarane ngono. Pemersatu bangsa. Itu nek pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia tante-tante joget-joget itu ya. Ya Allah, naudzubillah. Pemersatu bangsa. Akhirnya ngomong sama teman-temannya, kita kurung kabar tara. Kabar menghebohkan nih. Baru dengar saya, apa rek? Jadi ini ono Nabi meneh akhir zaman. Kondi kowe entuk cerita. Iku kok kiai ini Yahudi. Kowe lagi krungu dina iki? Neng diae bro, neng diae bro. Itu cerita sudah lama, 50 tahun yang lalu sudah ada cerita itu. Wah, nong aku ngerti. Uncen kowe sing ora tau gaul sih, itu kono. Akhirnya sampai ketemu lagi, cari informasi, sowan gini kiai Yahudi. Sama ceritanya sama. Sampai dia mencatat sifat-sifatnya Kanjeng Nabi kaya apa ditanamkan betul di dalam hati. Akhirnya ketemu sama Hasan bin Thabit. Sahabat Hasan bin Thabit yang pujangga yang selalu memuji Kanjeng Nabi dengan syair-syairnya. Kita krungu kabar kita ora? Iya udah. Lho dek kapan krungu? Kowe ora tau sobor atau dolan makane dadi wong ki aja terlalu dekem ae ndok omah, metu-metu barang ngono ngerti informasi gitu. Terus ki ngertimu dek kapan? Lho iku ora sepiro. Aku ngerti lagi winganane. Ana kiai Yahudi muni ngene, ada kejadian bahwasanya suatu saat ada seorang Yahudi itu, kiai Yahudi itu gembor-gembor. Qad tala'at najmu Ahmad. Sudah muncul cahaya atau bintang Ahmad. Jadi ada sebuah planet, mungkin planet saya kira, warnanya merah. Planet ini tidak akan muncul
kalau tidak ada nabi. Tanda nih planet ini muncul kalau ada nabi baru. Dan ini planet ini sekarang nggak ada karena nggak ada nabi ya. Coba golek-golek, aneh-aneh. Kapan nih ada planet nabi gitu. Oh, dan maksudnya ada sebuah planet, kemudian dia menerima cahaya dari matahari, kemudian memantul ke bumi. Nah itu munculnya hanya ketika mau ada nabi yang dilahirkan atau nabi yang diangkat menjadi nabi. Iku aku surat winginane tolong dinonan wingi jarane Hasan bin Thabit kene ndi ae rek iku. Iku berita mesti kan apa suwe. Akhirnya ya wis kayak percaya ta ora karo ceritane Yahudi? Ya percaya rak percaya sih. Tapi yo akeh sing muni ngono. Hasan bin Thabit muni ngono. Akhirnya sapa Malik bin Sinan ngendikan ngene. Nek cerita kok wis bener kok wis akeh koyo ngene sing nyeritakno koyoke kok akeh bener. Terus beliau sama Yazid Hasan bin Thabit mengatakan ya sing entenono wae. Wong lagi lahir. Entah ini kira-kira 40 tahun kas. Jadi dari lahirnya Kanjeng Nabi ngunggu 30 tahun kas. Akhirnya ya Allah sampai pada akhirnya Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Makanya kita kan selama ini aneh ya. Mungkin sampean atau mikir, aku sih mikir nih mau. Jadi aku mikir gini, kok iso wong Madinah itu ketika rawuhnya Kanjeng Nabi tola'al badru. Mereka diriwayatkan tidak pernah bertemu yang namanya Rasulullah. Tapi nyambut temenanan. Ternyata itu adalah orang Aus dan Khazraj. Orang-orang Aus dan Khazraj yang menunggu pemersatu umat, pemersatu bangsa. Orang kenalnya disambut. Udah paham saya? Jadi mereka merindukan sosok itu. Orang kenal. Makanya ketika masuk ke Madinah dari kejauhan, itu malah sih ngomong orang Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj justru sudah menunggu-nunggu Rasulullah lagi. Kapan Muhammad datang, kapan Rasulullah datang. Metu sih wah panas, balik meneh. Mungkin daerahnya panas ya, metune ditantani ora ono, balik metu mlebu meneh. Sing weruh malah wong Yahudi sing leha-leha ning ngene angkringan karo wujud ning pojokan. Iku lho sing mbok goleki Muhammad jarene kae. Alan. Iku lho sing Muhammad mbok goleki. Ternyata yang muncul dari kejauhan adalah dua sosok Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi bingung langsung tolak terus rak peduli iki sapa iki? Muhammad sing ndi, Abu Bakar sing ndi kan akhirnya disalami kabeh. Dicucuk ambungi cucup tangan dicucupi kabeh. Tapi orang-orang baru tahu sadar bahwasanya yang Nabi Muhammad adalah orang yang dilindungi. Jadi posisinya Sayyidina Abu Bakar menjadi pagar betisnya Rasulullah. Jadi ngene. Masya Allah nggih. Mereka dulu enggak kenal Rasulullah. Mereka belum pernah lihat wajahnya Rasulullah. Tapi mereka percaya sama Rasulullah. Paham tak mboten? Artinya kita juga bisa seperti orang-orang Nasrani, astagfirullah. Orang-orang Ansor, astagfirullah. Orang-orang Ansor yang mana kalau kita menyambut Rasulullah, kalau kita kan nggak bisa menyambut Rasulullah secara fisik, ya wes minimal maulidnya seperti itu, paham gak? Diurip-urip terus, dinteni, dirindukan, ngono lho. Jadi nek maulid iki kok jajane apa? Aja mikir ngono. Maulid ki maulid jajan urusan keri. Nek ana alhamdulillah lara ana yang kebangetan ngono. Ya ana insyaallah, ana insyaallah. Ala kulli hal kita semoga punya semangat seperti semangatnya para golongan Aus dan Khazraj yang akhirnya tergabung menjadi sahabat Ansor, dan kita adalah orang-orang yang bisa mengkhidmah dengan Rasulullah dengan kapasitas kita masing-masing. Sing dadi guru, muga-muga dadi guru sing kaya Kanjeng Nabi. Sing dadi santri, Kanjeng Nabi ra tau dadi santri ya. Kanjeng Nabi itu mu'alim ya. Muga-muga iso dadi santri ini Kanjeng Nabi, para sahabat, Masya Allah.